Selamat sore Mbak. Sore. Sebelumnya boleh tahu namanya siapa? Olive. Iya Mbak Olive. Sebelumnya perkenalkan kami dari mahasiswa Universitas Jepara program studi manajemen semester 7. Di sini kami akan menganalisis mengenai permasalahan yang terjadi di MyFoodie ini ya Mbak. Nah, sebelumnya kemarin kami sempat berdiskusi dengan Mbak Cynthia selaku owner satunya mengenai permasalahan yang sering terjadi di MyFoodie ini. Nah, sebelumnya perkenalkan kami bertiga, saya sendiri Putri Rizky, Nila Paria dan juga Cindy Media. Langsung saja untuk yang pertama ini kami sudah mengidentifikasi masalah, terdapat 3 masalah ya Mbak. Yang pertama yaitu penjualan menurun, yang kedua pesaing semakin banyak, dan yang ketiga loyalitas pelanggan yang menurun. Hal ini kami dasarkan kepada diskusi atau wawancara kemarin dengan Mbak Cynthia. Lalu kami menyimpulkan terdapat 3 masalah ini. Apa sih tujuan dari permasalahan masalah ini? Nah, yang pertama tujuan dari permasalahan ini untuk penjualan minyak ini agar dapat memberikan gambaran dan manfaat untuk MyFoodie ke depannya agar omset perusahaan dapat bertahan atau bahkan mengalami peningkatan di setiap bulannya ya Mbak. Yang kedua yaitu ada pesaing yang semakin banyak. Tujuan permasalahan masalah ini agar MyFoodie mengetahui bagaimana cara dan solusi untuk menghadapi para pesaing yang semakin kuat tentunya Mbak. Pesaing yang semakin kuat dan juga semakin banyak di Jepara ini ya Mbak. Yang ketiga yaitu ada masalah loyalitas pelanggan menurun. Tujuan permasalahan ini diharapkan dapat MyFoodie dapat mengetahui cara yang terbaik dan alternatif untuk menarik dan mempertahankan customer. Nah, untuk loyalitas pelanggan ini juga kan menjadi PR untuk MyFoodie ya Mbak. Bagaimana cara pelanggan tetap menikmati atau tetap berbelanja di MyFoodie dan lain sebagainya ya Mbak. Baik, langsung saja untuk yang pertama yaitu ada permasalahan penjualan menurun. Nah, untuk solusi ini kita menemukan 5 solusi yang berkaitan dengan penjualan menurun. Yang pertama yaitu membuat varian baru. Untuk teori pemasaran yang digunakan ini kita menggunakan 4P produk. Karena apa? Karena produk itu sangat mempengaruhi omset dan juga sangat mempengaruhi daya beli pelanggan. Tentunya dengan banyak varian menu baru dan juga banyak pilihan menu, pelanggan akan merasa tertarik dan ingin mencoba setiap harinya ya Mbak. Jadi kayak minat beli ulang pelanggan tuh kayak semakin banyak gitu. Lanjut yang kedua ada mempertahankan kualitas menggunakan 4P produk lagi ya Mbak. Nah di sini mempertahankan kualitas, pelanggan tentunya menginginkan kualitas dengan bintang 5 ya Mbak. Dimanapun mereka membeli atau menikmati suatu produk. Di antaranya ada pelayanan, rasa, harga, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu ada menerima saran dan masukan customer. Menggunakan 7P yaitu people. People ini dari customer MyFoodie sendiri dengan adanya kayak media sosial Instagram, terus ada juga kayak Google Review dan lain sebagainya. Itu diharapkan MyFoodie mampu menerima dan menanggapi saran dan masukan dari customer guna untuk memperbaiki atau menjadi lebih baik ke depannya ya enggak seperti itu. Yang keempat ada meningkatkan promosi yang menarik seperti interaktif dengan customer, yaitu menggunakan 4P promotion. Hal ini dapat MyFoodie lakukan dengan menggunakan media sosial Instagram, WA, ataupun TikTok dan lainnya sebagai ajang untuk MyFoodie ini interaktif dengan pelanggan, seperti menggunakan Q&A atau membuat konten lain sebagainya, seperti itu yang berkaitan dengan promosi. Dan yang terakhir ada menyesuaikan harga dengan pasar. Nah di sini target pasarnya MyFoodie ini apa Mbak kalau boleh tahu? Anak muda. Ya, anak muda kalangan muda seperti itu ya Mbak. Nah di sini pastinya MyFoodie akan
menyesuaikan harga dengan target pasar yang sudah MyFoodie tuju tentunya kan. Supaya apa? Supaya target pasar sesuai dengan yang dituju oleh MyFoodie. Seperti itu ya Mbak. Bagaimana Mbak Olive, ada sanggahan atau ada tambahan mengenai solusi yang kami sampaikan untuk yang pertama? Nah, untuk kita ada beberapa masalah mengenai di promosinya masih kurang gitu. Jadi gimana sih caranya agar promosi itu lebih meningkat lagi dan tambah banyak pasaran? Untuk promosi yang mungkin kurang ya Mbak. Iya. Bagaimana cara meningkat lagi? Bisa menggunakan soft campaign seperti membuat konten yang menarik tentang mengenai MyFoodie, dan tentunya di Jepara ini kan masih banyak apa ya, endorse selebgram seperti itu. Nah, salah satunya MyFoodie bisa menggunakan jasa mereka untuk mengendorse menu makanan di MyFoodie seperti itu biasa. Untuk memperkenalkan menu MyFoodie ke masyarakat Jepara seperti itu ya Mbak. Atau mungkin MyFoodie juga bisa membuat konten yang menarik atau yang menggugah selera untuk agar kalau dilihat customer tuh kayak wah kok enak, kok pengen coba seperti itu ya Mbak. Ada lagi Mbak? Oke. Dari kelima solusi ini menurut Mbak Olive, teori mana yang ingin digunakan atau dicoba mungkin di MyFoodie? Teori di kualitas. Yang mana Mbak? Ya, mempertahankan kualitas. Ya, untuk mempertahankan kualitasnya. Soalnya semakin hari semakin menurun gitu. Oh, Jadi kita juga perlu promosi dan juga untuk mempertahankan kualitasnya itu bagaimana. Itu perlu banget buat PR. oh ya. Soalnya kalau omset menurun juga itu ya Mbak. Pastinya ownernya kan juga mikir-mikir ya kan? Ya, untuk membiayai karyawan juga, biaya buat makan. Betul. Terima kasih. Lanjut lagi untuk ke permasalahan yang ketiga ini akan disampaikan oleh rekan saya Cindy Valeria ya Mbak. Oke Mbak, untuk selanjutnya yaitu permasalahan yang kedua adalah pesaing semakin banyak. Di sini kami memberikan solusi yang pertama, membuat menu yang menarik dengan cita rasa yang khas dan menggunakan teori 4P. Yang kedua itu mencari supplier yang lengkap dengan harga yang paling murah. Biasanya kan kayak kita itu memilih supplier itu kan kayak aur-auran gitu sih Mbak. Kita bisa memilih supplier yang tepat dan lengkap serta dengan harga yang murah menggunakan 4P produk. Yang ketiga, menyesuaikan harga dan target dan pasar menggunakan 4P price. Selanjutnya, solusi yang keempat itu inovasi strategi marketing seperti memberikan diskon, voucher, dan menggunakan teori pemasaran 4P. Untuk solusi yang kelima itu memposisikan produk di benak konsumen untuk meningkatkan branding. Kayak membuat produk itu semakin melekat di benak konsumen, kayak membuat ciri khas tersendiri gitu Mbak. Dan menggunakan teori marketing itu yang SPP atau positioning. Selanjutnya dari 5 solusi ini menurut Mbak Olive itu mana yang paling tepat dari permasalahan pesaing semakin banyak? Yang kelima, Kenapa Mbak Mia memilih memposisikan produk di benak konsumen untuk meningkatkan branding? karena kalau kita punya branding tersendiri dan ciri khas tersendiri kan biasanya melekat di konsumen. Oh ini kuahnya enak. Oh, iya. Dan jadi kayak melekat di konsumen gitu. Oke, lanjut. Untuk yang terakhir Mbak Olive, permasalahan yang ketiga
loyalitas pelanggan menurun akan disampaikan oleh rekan saya Natalia. Silakan. Selanjutnya itu ada permasalahan yang ketiga itu loyalitas pelanggan menurun. Yang pertama yaitu memperbaiki kualitas dan mempertahankan kualitas produk. Dari kami itu menyarankan itu menggunakan 4P karena menggunakan 4P yaitu produk karena berkaitan dengan memperbaiki kualitas dan mempertahankan kualitas produk itu sendiri. Yang kedua yaitu membuat paket bundling menggunakan 4P yaitu promotion karena paket bundling sendiri itu kan kayak Paket ekonomisnya. iya, Udah makan plus input minum juga kan. paket Iya, hemat. ekonomis, paket hemat gitu ya. sehingga menggunakan 4P yang promotion. Yang ketiga itu memperhatikan kritik dan saran dari customer, itu menggunakan 7P yaitu yang people. Yang keempat yaitu relationship dengan pelanggan melalui sosial media atau secara langsung menggunakan 7P yaitu yang people karena kita menjalin hubungan baik dengan para customer itu baik secara sosial media atau secara langsung. Solusi yang kelima itu soft campaign seperti membuat konten yang menarik tentang menu dan masakan MyFoodie yaitu menggunakan 4P yang promotion karena kenapa kami menggunakan 4P promotion itu ada kaitannya dengan promosi seperti membuat konten tentang menu-menu dari masakan MyFoodie sendiri. Mungkin Mbak Olive dari kelima teori itu mau mencoba atau yang mana? memilih yang mana? Yang kelima itu kan di campaign seperti membuat konten yang menarik tentang menu dan masakan. Jadi kan kita selain membutuhkan promosi dari para influencer, kita juga kan ada tim konten kreator kan dari MyFoodie tersendiri dan kita tuh belum punya gitu. Jadi kita butuh tim buat khusus yang buat konten kreator itu yang perlu kami butuhkan untuk meningkatkan promosi. Ingat zaman sekarang kan hampir semuanya itu menggunakan sosial media ya. Iya. Mbak? Apa-apa lihat di Instagram, Miller, TikTok Miller ya Mbak. Iya. Berarti emang untuk alternatifnya tuh kebanyakan para kafe-kafe atau melakukan Inspira itu jika kalangan targetnya memang anak muda itu pasti menggunakan promosinya di ini soft campaign. Iya. Baik. Lanjut lagi. Terima kasih Mbak Olive sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan solusi yang kami sampaikan mengenai permasalahan yang kami analisis kemarin dengan diskusi yang sebelumnya, wawancara yang sebelumnya. Kurang lebihnya mungkin mohon maaf dari kami. Terima kasih Mbak Olive ya. Terima kasih. Aku bagi waktunya ya. Waktunya ya.